Kenaikan angka kasus COVID-19 yang signifikan dalam beberapa minggu kebelakang membuat pemerintah berencana kembali menarik rem dengan PPKM Mikro Darurat. Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM Mikro Darurat. Kepastian penunjukan Luhut dan rencana PPKM Mikro Darurat ini dibenarkan juru bicara Kemenko Marves, Jody Mahardi. Menurut Jody, benar jika Presiden Joko Widodo menunjuk Sang Jenderal Purnawirawan TNI tersebut untuk memimpin PPKM Mikro Darurat. Namun, menurut Jody, pihaknya masih akan membahas formulasi kebijakan pengetatan yang akan dilakukan. Pengumuman resmi terkait PPKM Mikro Darurat ini akan diumumkan segera oleh pemerintah. Betul, Menko Maritim dan Investasi akan ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Saat ini sedang diformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil dan pengumuman resmi akan disampaikan oleh pemerintah, ujarnya dalam keterangan tertulis. Jody menambahkan, supermarket, mal, dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi. Namun, dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang sangat ketat. Pemerintah kini tengah mengetatkan pengawasan prokes untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Beberapa titik di Jakarta juga tampak telah melakukan pengawasan ketat terhadap prokes. Salah satunya di kawasan Sudirman Park, Satpol PP Jakarta Pusat memberikan teguran kepada pelanggar prokes. Sejumlah masyarakat yang tidak memakai masker secara benar ditegur dan diberi hukuman menyapu kawasan sekitar pemeriksaan. Berikut ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib dipatuhi bagi beberapa sektor tersebut. Pertama, perkantoran. Perkantoran berlokasi di zona merah atau oranye wajib melakukan WFH atau work from home dengan kapasitas 75% dan WFO sebesar 25%. Perkantoran berlokasi di zona lainnya melakukan WFH atau work from home dengan kapasitas 50% dan WFO sebesar 50%. Pelaksanaan WFH atau WFO wajib menerapkan protokol kesehatan, pengaturan waktu kerja secara bergantian, tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain, dan pemberlakuan dikembalikan pada peraturan daerah masing-masing. Kedua, kegiatan belajar mengajar. Apabila berlokasi di zona merah dan oranye, wajib melakukan pembelajaran secara daring. Apabila berlokasi di zona lainnya, dapat menyesuaikan pengaturan Kemendikbudristek. Ketiga, kegiatan sektor esensial. Tidak ada perubahan dari sebelumnya, dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jadwal operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang ketat. Keempat, kegiatan makan dan minum di tempat umum. Makan dan minum di tempat paling banyak 25% dari kapasitas. Adanya pembatasan jam operasional hanya sampai pukul 17.00 sore. Layanan pesan antar atau dibawa pulang jam operasional sampai pukul 20. Restoran yang hanya menerima layanan pesan antar dapat beroperasi 24 jam. 5. Kegiatan di pusat perbelanjaan. Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00. Pengunjung dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas. Keenam, kegiatan konstruksi. Tidak ada perubahan dan dapat beroperasi 100% dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketujuh, kegiatan ibadah. Tempat ibadah yang berlokasi di zona merah dan oranye, untuk sementara kegiatan ibadah ditiadakan. Untuk zona lainnya disesuaikan dengan peraturan Kementerian Agama. 8. Kegiatan di area publik. Apabila berlokasi di zona merah atau oranye, untuk sementara ditutup. Untuk zona lainnya diizinkan dibuka tetapi hanya 25% kapasitas atau sesuai pengaturan pemerintah daerah setempat. 9. Kegiatan seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Kegiatan yang berlokasi di zona merah atau oranye ditutup sementara. Untuk zona lainnya diizinkan dibuka, namun hanya dengan 25% kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 10. Rapat, seminar, dan pertemuan luring. Apabila berlokasi di zona merah atau oranye, untuk sementara ditutup. Zona lainnya diizinkan dibuka dengan kapasitas 25%. 11. Transportasi umum. Tidak ada perubahan. Dapat beroperasi dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemerintah setempat. Sobat bisnis, sudah siap dengan PPKM Mikro Darurat?